Bayangkan skenario ini, tahun 2030. Bendera merah putih berkibar di panggung terbesar sepak bola dunia, dan di balik layar kesuksesan itu, ada kombinasi menarik, proyek naturalisasi yang matang, dan sentuhan taktik dari pelatih berpengalaman. Seperti John Herdman, pertanyaannya, kalau Indonesia serius membangun tim menuju Piala Dunia 2030, siapa saja 15 pemain, naturalisasi tambahan yang secara realistis bisa membantu mewujudkan mimpi itu? Kita mulai dari lini belakang. Untuk bisa bersaing di level Asia, apalagi dunia, Indonesia butuh bek tengah dengan pengalaman kompetisi Eropa. Sosok seperti J. Itzes sudah memberi gambaran betapa pentingnya bek yang tenang dalam build-up dan kuat duel udara. Tambahan satu bek tengah lagi dengan profil serupa bermain reguler di Liga Belanda atau Belgia akan memberi kedalaman skuad. Lalu di posisi bek kiri dan kanan, Indonesia butuh fullback modern, cepat, agresif, dan mampu overlap tanpa kehilangan disiplin taktik. Masuk ke lini tengah. Disinilah filosofi Herdman akan benar-benar diuji. Kita tahu bagaimana ia membawa Canada National Soccer Team tampil solid dan kolektif di Piala Dunia 2022. Herdman selalu menekankan transisi cepat dan organisasi permainan. Maka, Indonesia butuh gelandang naturalisasi dengan dua karakter, satu gelandang bertahan yang bisa jadi jangkar, dan satu gelandang box-to-box dengan stamina tanpa henti. Bayangkan, jika ada pemain berdarah, Indonesia yang bermain di Championship Inggris atau Eredivisie dan terbiasa menghadapi intensitas tinggi. Tambahan 3-4 pemain di sektor ini akan menaikkan level permainan secara signifikan. Mereka bukan hanya soal kualitas individu, tapi soal mentalitas dan tempo. Lini serang ini yang paling krusial. Sepak bola modern menuntut winger cepat dan striker yang klinis. Kita sudah melihat bagaimana pemain seperti Rafael Struijk memberi warna baru di lini depan. Namun untuk target 2030, Indonesia butuh minimal 2 winger naturalisasi tambahan dengan pengalaman Liga Top Eropa atau MLS, plus 1 striker murni dengan insting gol tajam, karena di level kualifikasi Piala Dunia, satu peluang bisa menentukan nasib satu negara. Herdman di Kanada dulu punya target man seperti Si Larin yang bisa jadi pembeda. Indonesia butuh profil serupa, kuat secara fisik, cerdas mencari ruang, dan tidak gugup di depan gawang. Kalau kita total 15 pemain naturalisasi tambahan itu, idealnya tersebar seperti ini. 4 bek, 5 gelandang, 4 penyerang, dan 2 pemain fleksibel yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Tapi yang lebih penting dari jumlah adalah kualitas scouting dan proses adaptasi. Naturalisasi bukan solusi instan. Tanpa sistem yang jelas, itu hanya tambal sulam. Namun jika dipadukan dengan pembinaan pemain lokal dan kompetisi domestik yang sehat, efeknya bisa luar biasa. Herdman dikenal piawai membangun kultur tim. Ia bukan hanya pelatih taktik, tapi pembangun mentalitas. Itu yang membuat Kanada berani menantang raksasa seperti Kroasia dan Belgia.